Yatawariwa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan tentang siswa-siswi mulia dari Guru Agung kita Sang Buddha. Tolong tabelnya bisa ditunjukkan. Nah, selanjutnya. Nah, kemarin kita sudah membahas Tapusa dan Balika, Anatapindika, kemudian kita Perumah Tangga. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang Hataka Alawaka. Sebenarnya namanya itu Hataka Alawaka, tapi disambung karena disambung jadi Hataka Lawaka. Jadi siswa awam yang memperlakukan pengikutnya dalam 4 cara, ya. Siswa yang dengan baik memperlakukan pengikutnya dalam 4 cara. Kemudian Mahanama Pangeran Sakya yang memiliki kebiasaan memberikan persembahan makanan lezat dan obat-obatan. Ini kita ceritain dulu, nanti setelah itu kita akan cerita yang siswinya. Ya, kita mulai Hatalawaka. Hatalawaka ini adalah seorang pangeran sebetulnya. Kalau kita pernah dengar Yaka Alawaka, nah Yaka Alawaka itu kan yang ditaklukkan oleh Sang Buddha, di mana Yaka Alawaka ini makan manusia. Jadi ceritanya itu pada saat itu Yaka Alawaka itu ceritanya kan menangkap seorang raja. Kemudian raja ini tidak bisa mau dimakan, tapi rajanya bilang, saya ini seorang raja. Kalau kamu makan saya, kamu sekali saja makan. Kalau mau, lepaskan saya, nanti saya akan kirim makanan ke tempat kamu. Akhirnya, singkat cerita, si raja dilepaskan sampai di istananya, di kerajaannya. Nah, raja bercerita sama Perdana Menterinya. Kemudian Perdana Menterinya mengatakan, waduh, gini aja dah, itu kirim aja tuh narapidana yang mau dihukum mati. Ya biar dimakan sama Lawaka sama aja kan. Ya udah, dikirimlah. Satu-satu, sampai akhirnya penjara habis. Habis sudah, narapidana habis semua. Waduh, ini gimana nih habis? Nah, gini aja dah. Biar ada yang jadi pencuri, dilemparlah uang, perhiasan, emas di jalan. Kalau dia diambil, nah ditangkap dia sama petugas. Dituduh mencuri, nanti dikirim ke Yaka Lawaka. Akhirnya orang tahu, nggak ada yang mau ngambil. Dilempar uang, dilempar emas, nggak ada yang ngambil. Nah, begitu ceritanya. Akhirnya diusulkan, gini aja dah. Daripada orang tua itu juga mau mati, daripada dia mati, ya sudahlah, kasihlah. Biar dimakan sama Yaka Lawaka. Nah, jadi orang-orang tua habis lama-lama sudah. Ya. Nah, orang tua sudah habis, sudah ini aja bayi. Bayi itu kan nggak tahu orang tua, nggak tahu apa, dia nggak tahu apa-apa, kasih aja. Akhirnya orang-orang yang punya bayi pada melarikan diri, ya, yang mengandung, yang hamil melarikan diri semua, nggak mau tinggal di situ. Nah, kemudian anak-anak, wah sudah anak-anak semuanya dibawa, diselamatkan sama orang tuanya. Nah, tinggallah anaknya raja yang masih bayi, ya mungkin umurnya sekitar 1-2 tahun lah. Nah, kemudian nggak ada pilihan. Akhirnya raja mengirim anaknya ini ke Yaka Lawaka. Namun untung ada Sang Buddha. Sang Buddha datang dan menaklukkan Yaka Lawaka sehingga anak ini selamat. Nah, karena anak ini selamat, dia
orang-orang bersukacita, bersorak-sorai, bayi ini, anak ini dioper dari tangan satu ke tangan yang lain, tangan satu ke tangan lain. Makanya dinamakan Hatta Lawaka. Hatta itu artinya ya tangan yang mengoper gitu. Jadi namanya Hatta Lawaka. Karena dia juga karena mau dipersembahkan kepada Yaka Alawaka, sehingga juga namanya Hatta Alawaka. Nah, setelah itu, karena dia itu yang diselamatkan oleh Sang Buddha, maka ketika dia sudah cukup mengerti, orang tuanya kirim ke Sang Buddha untuk belajar, ya, untuk mengikuti jalan Sang Buddha, tetapi tidak menjadi biku. Nah, akhirnya dia menjadi pendukungnya Sang Buddha. Kemudian karena ketekunannya dia bisa mencapai anagami. Nah, ketika dia datang bersama 500 pengikutnya, suasana itu menjadi tenang. Biasanya kalau banyak orang itu kan berisik, semuanya tenang. Nah, kemudian Sang Buddha bertanya kepada Hattalawaka, kok kamu bisa bikin orang itu semuanya juga bisa tenang, bisa menjalani sila dengan baik, menjalani uposatha dengan baik. Nah, kemudian Hattalawaka bilang, saya mengembangkan 4 hal, ya, yang disebut Sanggaha Watu. Nah, Sanggaha Watu ini sebetulnya yang sering kita dengar dan sering saya jelaskan juga. Sanggaha Watu itu adalah 4, yaitu dana, kemudian sila, ya, sila itu penting. Kemudian setelah sila adalah bukan sila, dana, peawaca, ya, peawaca. Peawaca itu artinya ucapan yang baik. Jadi kalau kita mau punya teman, ucapan kita juga harus baik. Kita suka berdana, suka memberi, dan kemudian ucapannya yang baik. Kemudian yang ketiga adalah bukan samanatata. Saya lupa nih satu nama bahasa Palinya. Namanya itu artinya suka membantu, ringan tangan, ya. Kita tidak bisa melihat orang lain kesulitan atau kesusahan, kita bantu. Nah, itu namanya juga cara untuk bisa mengembangkan persahabatan. Dan yang terakhir samanatata, artinya tidak membeda-bedakan, bersikap adil pada semua. Nah, itulah karena mengembangkan 4 hal inilah Hatta Alawaka ini bisa mempunyai pengikut yang taat kepada dia. Nah, jadi Sang Buddha memuji Hatta Alawaka ini sebagai orang yang bisa mengembangkan atau membuat pengikutnya itu bisa taat sama dia karena dia mengembangkan 4 hal tadi. Nah, itu cerita singkat sebetulnya tentang Hatta Alawaka. Kemudian kita ke Mahanama. Pangeran Mahanama ini adalah kakak dari Bante Anuruddha. Ya, Pangeran Mahanama ini adalah kakak dari Bante Anuruddha. Jadi waktu itu Bante Anuruddha itu sama kakaknya ini diskusi, siapa yang mau ikut jadi biku. Jadi Bante Anuruddha itu bilang, waduh, saya gimana ya, tanya kakaknya. Kakaknya bilang, kamu mau jadi biku atau mau jadi seperti saya? Kalau tidak jadi biku, seperti kakak gimana? Wah, kamu harus mengurus sawah, mengurus ini, mengurus itu, banyak urusannya. Akhirnya dia pikir, kok berat ya? Ya udah, saya jadi biku aja biar kakak yang jadi raja. Nah, akhirnya Mahanama itu sebenarnya akhirnya menjadi raja. Tapi waktu itu dia masih jadi pangeran. Jadi ketika itu Sang Buddha baru saja selesai wasa di tempatnya namanya Weranja. Weranja itu tempat yang tandus, tempat yang tidak nyaman. Saat itu karena pengaruh Mara, Sang Buddha sedikit sekali mendapat makanan. Bahkan Sang Buddha sampai makan makanan kuda.
di Weranja itu. Jadi para biku dan sang Buddha itu saat itu ya kurang gizi, ya kurang gizi. Jadi biku-bikunya kurus-kurus, kurang gizi karena makannya kadang dapat makan, kadang enggak, dan makanannya juga tidak bergizi. Nah, jadi setelah selesai wasa, sang Buddha pergi ke Nigroda Arama Wihara di Kapelawastu. Nah, kemudian Pangeran Mahanama ini melihat, wah, sang Buddha dan para biku ini baru selesai wasa di Weranja ini kekurangan makanan, kekurangan gizi nih. Kemudian dia menawarkan diri kepada sang Buddha. Saya berpawarana, saya akan melayani sang Buddha dan para biku, berikan saya kesempatan selama 4 bulan. Jadi sang Buddha nggak usah lah pindah patah dan segala macam. Saya akan melayani selama 4 bulan tuh. Nah, kemudian dia membuat makanan yang enak-enak dan bergizi. Jadi Mahanama ini sangat memperhatikan kesehatan para biku dan sang Buddha. Dan kemudian dia mempersembahkan makanan tuh yang bergizi semua. Ya, dia sangat sangat perhatian di situ. Dia memberikan makanan yang enak dan bergizi setiap hari selama 4 bulan. Selesai 4 bulan, dia minta lagi kepada sang Buddha untuk diperpanjang selama 4 bulan lagi. Dan sang Buddha memberi izin. Tambah lagi 4 bulan. Setelah 4 bulan, dia minta lagi. Akhirnya dipenuhi sampai setahun. Setelah setahun, dia minta lagi, sang Buddha sudah tidak memberikan lagi kesempatan. Nah, jadi setelah dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melayani sang Buddha lagi, kemudian dia bertekad lagi kepada sang Buddha. Izinkan saya Pawarana, saya akan memberikan obat-obatan kepada Sangga selama saya masih hidup. Jadi siapa saja Sangga yang memerlukan obat, saya akan memberikannya. Jadi dia bertekad untuk mempersembahkan obat-obatan juga. Nah, sehingga sang Buddha memuji, Mahanama ini adalah seorang yang umat yang memberikan makanan yang bergizi, yang lezat, dan juga obat-obatan. Nah, itulah cerita singkat dari Mahanama. Nah, jadi Anda bisa mencontoh Mahanama ini ya, yang sangat perhatian kepada Biku Sangga. Kemudian selanjutnya tolong slide-nya dikasih lihat. Nah, kita akan membahas cerita tentang Kujutara dan Samawati. Kalau ada kesempatan waktunya cukup, kita akan sampai Utara Nandamata. Kujutara dan Samawati. Karena ini ceritanya bersamaan ya. Karena Kujutara dan Samawati ini hidup bersama. Jadi ceritanya dari Samawati ya. Samawati ini dia berada di satu daerah, terlahir di satu daerah yang bernama Bhadawatia. Bhadawatia. Nah, pada saat itu di tempat itu, di daerah di mana Samawati tinggal, itu musim paceklik. Ya. Di sana tidak ada apa namanya? Tidak ada makanan. Jadi musim kelaparan. Orang-orang banyak yang mati. Ya. Nah, gelap-gelap dikit dah. Ya, kemudian ayahnya, ibunya ini memutuskan, kita kan punya kenalan yang bernama Gosaka di Kosambi. Bagaimana kalau kita ke sana saja mengungsi, karena di sini sudah tidak bisa hidup. Nah, akhirnya mereka pergilah menuju Kosambi, di mana Gosaka, si orang kaya, berada. Namun, kedua orang tuanya ini sebetulnya belum pernah ketemu sama Gosaka ini. Hanya mungkin cuman WA-an aja kali ya. Jadi cuman kirim-kirim kabar, tapi tidak pernah ketemu. Nah, jadi ini mau ketemu. Kemudian, karena
perjalanan sangat susah, sangat panjang dan melelahkan, dan mereka juga tidak cukup perbekalan. Akhirnya mereka sampai di Kosambi, tapi di luar di luar kota, ya di pinggiran lah. Ibaratnya kalau di sini masuk masih di Samarinda seberang sana begitu. Nah, jadi saat itu mereka ini, ayahnya, ibunya ini mau ketemu Gosaka, berpikir, wah kita ini kan masih berantakan modelnya nih, capek, lelah, terus nggak bagus, nggak nyaman kalau kita langsung ketemu Gosaka. Biarlah kita memulihkan dulu kesehatan kita. Kalau kita sudah sehat, pulih, nah kita akan ketemu Gosaka. Akhirnya karena mereka kesulitan makanan, nah Samawati ini diutus, kamu cari makanan dah, keluar, pergi ke Kosambi. Nah pada saat itu Gosaka ini setiap hari membagikan makanan kepada orang-orang susah, orang-orang miskin, pengemis, dan segala macam setiap harinya. Nah waktu itu Samawati ini melihat, wah ada orang lagi bagi-bagi makanan. Tapi dia, karena dia seorang yang punya tata krama, karena dia orang terhormat, dia nggak mau antri-antri begitu, berhimpit-himpitan. Jadi dia berdiri saja di situ menunggu. Nah, kemudian ada penanggung jawab dari pemberi dana itu, anak buahnya Gosaka, melihat, wah ini bukan orang sembarangan nih, karena dia tidak mau ngantri di situ. Dihampirilah si anak ini Samawati. Anda kelihatannya bukan orang sini ya? Iya, saya bukan orang sini. Kamu kenapa nggak mau ngantri? Aduh, saya nggak bisa berdesak-desakan seperti itu. Oh, kalau gitu kamu perlu berapa bungkus nasinya nih? Oh, saya perlu 3. Ayah saya, ibu saya, dan saya sendiri. Oke. Kemudian penanggung jawabnya mengambil nasi 3 bungkus, diberikan kepada Samawati. Dan Samawati pulang, berikan makanan kepada ayah dan ibunya. Nah, pada hari itu karena ayahnya itu terlalu bersemangat makan, orang kalau kelaparan terus makan, terus karena semangat makannya tuh nggak sempat dikunyah kali, langsung ditelan, ditelan, ditelan begitu. Akhirnya malam hari ayahnya sakit perut karena dia tidak bisa, dan juga perutnya karena dia orang kaya, jadi dia tidak biasa mencerna makanan yang makanan kampung lah ceritanya gitu. Nah perutnya nggak terbiasa, akhirnya malam hari itu orang tuanya, ayahnya meninggal. Besoknya Samawati pergi lagi ke tempat antrian itu. Kemudian ditanya lagi, kamu perlu berapa? Saya perlu 2 saja. Loh, kemarin 3, kok sekarang 2? Iya, ayah saya sudah meninggal kemarin malam. Oh ya sudah. Habis itu ibunya jadi stres karena ayahnya meninggal dan ibunya juga ada sakit. Akhirnya ibunya juga meninggal hari kedua. Nah, Samawati datang lagi ke tempat antrian itu. Ditanya, perlu berapa? Saya 1 saja. Loh, kenapa? Ayah dan ibu saya sudah meninggal. Nah, akhirnya penanggung jawab ini kasihan. Ah, kamu ini jadi sebatang kara ya. Kebetulan saya tidak punya anak nih. Bagaimana kalau kamu saya angkat anak? Ya, biar kamu bisa tinggal sama saya. Nah, akhirnya Samawati singkat cerita ikut sama penanggung jawab itu. Nah, suatu hari Samawati melihat setiap hari dana makan itu orang pada berebutan, berteriak-teriak, namanya orang mau makan itu kan antrinya kan udah karu-karuan. Nah, kemudian Samawati mengusulkan kepada ayahnya, "Ayah, itu daripada dia begitu, lebih baik bagaimana kalau dibikin barisan?" Gimana caranya bikin barisan? Bikinlah 2 pintu, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Jadi orang yang masuk, sudah dia keluarnya di tempat yang lain, di pintu yang lain. Oh,
ide yang bagus. Akhirnya dibuatlah antrian. Nah, dibuat antrian, nah tidak lagi berisik seperti biasanya, semuanya tertib. Nah, suatu hari Gosaka ini datang meninjau, kok biasanya setiap hari rame nih, kok nggak sepi-sepi aja? Apa nggak kerja ya? Terus dilihat loh, kok ada orang. Nah, kemudian penanggung jawabnya ditanya, loh sekarang kok jadi tertib begini ya? Iya Pak, ini berkat anak saya. Loh, setahu saya kamu nggak punya anak. Oh, saya punya anak angkat. Oh, siapa namanya? Oh, namanya Samawati. Mana orangnya ini? Nah, kemudian ditanya oleh Gosaka. Dan kemudian Gosaka baru tahu bahwa itu anak dari temannya. Akhirnya sama Gosaka diangkat anak Samawati ini. Jadi Samawati menjadi anaknya Gosaka, si orang kaya. Gosaka ini si orang kaya. Kalau mau tahu ceritanya Gosaka, ada lagi tuh ceritanya, ada di Dhammapada. Ya. Nah, suatu hari ketika Samawati bermain-main di taman bersama teman-temannya 500 orang, lewatlah Raja Udena. Raja Udena itu raja penguasa di sana, di Kosambi. Kemudian dia melihat, dia jatuh cinta kepada Samawati. Kemudian disuruhlah cari informasi. Anaknya siapa ini? Oh, itu anaknya Gosaka. Oh, kalau itu mah saya tahu Gosaka. Didatangilah Gosaka. Kemudian Gosaka Samawati mau dilamar oleh Raja Udena. Cuman Gosaka masih berpikir, wah saya nggak bisa terima lah. Karena Samawati ini masih kasihan nanti dia kalau di kerajaan, waduh bisa tidak nyaman lah. Akhirnya ditolak. Karena ditolak, Raja Udena marah. Rumahnya disegel sama Raja Udena. Jadi Kosaka ini diusir keluar rumahnya. Nggak boleh disegel. Nah, waktu Samawati pulang, loh, kok melihat ayahnya kok di depan rumah? Kenapa? Iya, tadi Raja Udena itu melamar kamu, tapi ayah tolak gitu. Nah, kemudian Samawati bilang kepada ayahnya, ayah, terima saja dengan syarat teman saya yang 500 orang ini juga harus ikut saya. Nah, kemudian disampaikanlah kepada Raja Udena. Raja Udena mengatakan, oh no problem, 1000 pun juga nggak apa-apa, apalagi 500. Nah, akhirnya Samawati menjadi ratunya Udena. Udena ini sebetulnya punya 3 ratu. Yang pertama Samawati, yang kedua Magandi, Ratu Magandi, dan satu lagi Wasuladatta. Nah, setelah menjadi ratunya Udena, kita cerita lagi tentang Kujutara, ya. Jadi ada sambungannya Kujutara. Kujutara ini ada speaker yang nggak di off ya, nggak di mute mic-nya. Nah, Kujutara ini adalah terlahir dari pembantunya, anak dari pembantunya Gosaka. Jadi Kujutara ini terlahir bungkuk badannya bungkuk, ya. Jadi dia bongkok. Jadi orang bilang katanya, jadi diberi nama Kujutara. Kujutara itu artinya si bongkok begitu. Nah, Kujutara ini kenapa dia bisa bongkok? Karena dia dulu pernah menghina seorang Paceka Buddha. Jadi ada Paceka Buddha itu badannya bongkok. Kemudian dia meniru gayanya Paceka Buddha itu. Nah, ini bahaya, jangan sembarangan niru ya. Jangan sembarang menghina orang lain. Nanti bisa kejadian diri sendiri juga jadi seperti itu. Nah, jadi Kujutara ini dia bongkok. Namun Kujutara ini punya kepandaian dan kebijaksanaan. Ya. Jadi satu hari Kujutara ini disuruh sama Samawati itu untuk membeli bunga.
Jadi setiap hari itu Kujutara tuh pergi membeli bunga. Nah, pada saat itu ketika sampai di toko bunga, ternyata si penjual bunga ini sedang sibuk ya, sedang sibuk. Ngapain nih? Penjual bunganya mengatakan, ini saya lagi mengundang Sang Buddha dan para biku berdana makan. Kamu bantu ya. Kalau kamu bantu, kamu bisa bebas dari perbudakan, katanya gitu. Akhirnya Kujutara, ya sudah saya bantulah. Nah, Kujutara membantu dan ikut menyerahkan dana makan kepada Sang Buddha dan para biku. Setelah Sang Buddha selesai makan, Sang Buddha memberikan Dhammadesana. Nah, saat mendengar Dhammadesana itulah Kujutara memperoleh mata dhamma dan menjadi Sotapanna. Nah, setelah dia mencapai Sotapanna, dia membawa pulang bunganya. Setelah dia membeli bunga itu, dia pulang. Kemudian sampai di istana, Samawati heran, kenapa kamu lama betul? Oh, tadi saya ada ketemu mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Loh, ini kok bunganya bisa banyak hari ini kamu dapat? Oh, iya, sebetulnya saya dulu itu korupsi. Jadi Samawati itu memberi dia 8 keping uang. Sama dia cuma dibelanjakan 4 keping. 4 kepingnya dia korupsi. Tapi setelah dia mencapai Sotapanna, seorang Sotapanna tidak mungkin melanggar sila. Ya, dia tidak akan berbohong lagi, sudah tidak akan korupsi. Sehingga dia beli 8 itu juga, 8 keping, makanya dapatnya banyak. Nah, akhirnya Samawati ini tertarik. Apa sih yang diajarkan oleh Sang Buddha sampai kamu bisa berubah begini? Oh, saya tadi sudah mengingat-ingat apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kalau gitu berikan dhamma itu kepada kita, Samawati mengatakan. Oh iya baik. Nah kalau gitu, kalau kamu memberikan dhamma, duduknya harus lebih tinggi daripada kita. Akhirnya Samawati memberikan tempat duduk kepada Kujutara untuk memberikan dhamma. Dan sementara mereka semua duduk di lantai, Kujutara duduk di kursi. Dan Kujutara membabarkan khotbah. Kalau Anda mau tahu khotbahnya Kujutara, Anda bukalah sutta yang bernama Itiwutaka. Jadi kalau kita kan ada Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, ada lagi satu sutta, kelompok sutta yang bernama Itiwutaka. Yaitu ada di Kudaka Nikaya, ya, grup kelompoknya Kudaka Nikaya, Itiwutaka. Nah, Itiwutaka itu isinya adalah khotbah-khotbah yang dari Sang Buddha yang disampaikan oleh Kujutara. Jadi khusus itu, Itiwutaka itu Kujutara yang mendapat porsi di sana. Ya. Jadi Kujutara ini menjadi informan. Jadi dia setiap hari pergi ke wihara mendengarkan khotbah dari Sang Buddha, pulang dia khotbahkan kepada Samawati lagi. Nah, makanya Kujutara ini menjadi orang yang bijaksana. Nah, dipuji oleh Sang Buddha karena dia inilah orang yang sangat pandai dalam belajar, ya. Jadi dia bisa mengingat apa yang Sang Buddha khotbahkan sampai dia bisa menyampaikannya lagi. Nah, kalau kita, Anda mungkin sampai di wihara dengar khotbah, selesai khotbah, keluar dari pintu wihara atau keluar dari pintu Dhammasala udah lupa. Gimana mau praktek? Itu di ceramah aja lupa. Nah, tapi kalau Kujutara tidak. Dia sampai bisa mengulangi lagi apa yang didengar tadi. Nah, inilah kehebatan Kujutara. Kenapa dia bisa begini? Karena dulu, kalau menurut kitab komentar, dia pernah berdana. Jadi pada saat itu, ada 8 Paceka Buddha itu sedang menerima dana makan susu
ngasih susu yang panas. Jadi bowlnya itu panas. Nah, mereka nggak bisa pegang. Sama Kujutara diberikanlah kalungnya. 8 kalungnya ini diberikan kepada. Jadi kalungnya ini untuk alas pegangan. Nah, jadi dia berdana itu saja sehingga dia bisa memperoleh kebijaksanaan. Itu menurut komentar begitu. Nah, kembali lagi Samawati. Samawati ini dia setelah memperoleh mata dhamma, dia ini nggak bisa keluar karena Raja Udena ini adalah bukan pengikut Sang Buddha, dia pengikut pertapa lain. Jadi dia nggak berani. Bagaimana caranya ya untuk bisa melihat Sang Buddha karena belum pernah ketemu Sang Buddha. Akhirnya mereka membuat lubang-lubang di tembok kamarnya. Jadi kalau setiap hari pagi mereka ngintip dari lubang itu melihat kalau ada Sang Buddha lewat, mereka langsung memberikan penghormatan. Hanya lewat lubang saja. Ini hebatnya mereka ini betul-betul mempunyai keyakinan kepada Tiratana. Nah, setiap hari begitu. Suatu hari Ratu Magandi itu sedang jalan-jalan melihat, ini orang ngapain intip-intip ini? Dilihat, oh ada lubang. Kemudian ditanya, ngapain nih? Kamu ngintip apa? Nah, karena mereka semua sudah mencapai Sotapanna, mereka tidak bisa bohong. Mereka mengatakan, iya kami ingin melihat guru kami, Sang Buddha dan para biku. Nah, Ratu Magandi ini pernah dikecewakan oleh Sang Buddha. Jadi ceritanya ayah Magandi ini bernama Magandia dan ibunya, ya Magandia juga, itu seorang Brahmana yang ingin mencarikan jodoh anaknya, ya Putri Magandi ini. Nah, dia melihat ada tapak kaki Sang Buddha. Dia melihat, wah ini tanda orang hebat nih. Akhirnya ketemulah Sang Buddha. Kemudian ketemu sama Sang Buddha melihat Magandia ini akan menjadi seorang arahat. Nah, kemudian Sang Buddha membabarkan dhamma kepada Magandia. Namun sebelum membabarkan dhamma, Magandia ini sudah ingin menjodohkan anaknya. Dibawalah anaknya, suruh dandan yang cantik untuk ketemu sama Sang Buddha, mau dilamar. Sampai di ketemu Sang Buddha menjawabnya begini, oh rumah tangga, sampai sekarang sejak saya menjadi seorang Arya, tidak ada lagi tertarik sama seorang wanita. Bahkan saya tidak akan menyentuhnya walaupun dengan jempol kaki saya. Jadi tubuh wanita itu seperti kotoran katanya begitu. Sang Buddha mengatakan begitu. Wah, itu Magandia tersinggung berat, marah besar. Ya kalau nolak ya nolak, tapi jangan dihina begitu dong. Nah, marah dia. Padahal Sang Buddha menyatakan kebenaran. Nah, Sang Buddha mengatakan itu kedua orang tuanya memperoleh mata dhamma. Dan Sang Buddha membabarkan dhamma kepada kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya mencapai arahat. Akhirnya Magandia dititipkan ke pamannya dan akhirnya dijodohkan dengan Raja Udena karena Magandia ini termasuk cantik, Magandi ini. Nah, jadi dia dendam kesumat kepada Sang Buddha. Jadi waktu Sang Buddha sampai di Kosambi, ya, waktu Sang Buddha sampai di Kosambi, dia tahu, kemudian dia membayar pemabok, membayar berandalan-berandalan. Untuk apa? Untuk menghina Sang Buddha dan para biku. Jadi kalau Sang Buddha lewat, anak-anak itu pada teriak-teriak, si gundul lah, si apalah, pokoknya jelek-jelek kata-kata yang menyakitkan. Ya. Nah, Sang Bante Ananda itu berpikir, waduh, Bante, Sang Buddha, kita ini rasanya tidak bisa tinggal di sini.
Setiap kali kita keluar, kita diteriakin, dihina, dicaci maki. Bagaimana kalau kita pindah saja? Kemudian Sang Buddha mengatakan, kalau kita pindah ke tempat lain, terus tempat lain juga begitu gimana? Ya kita pindah lagi. Kalau tempat itu juga begitu juga gimana? Ya kita pindah lagi. Sang Buddha mengatakan, sampai habis tempat di India ini tidak ada tempat kita lari lagi sudah. Jadi tidak perlulah kita lari. Ya kita harus menghadapinya. Kemudian itu ada di dalam syair Dhammapada 320 sampai 322. Ini saya baca syairnya. Seperti gajah di medan pertempuran, bertahan menghadapi hujan panah yang dilepas dari busurnya. Demikian pula, aku akan bertahan menghadapi kata-kata yang melewati batas-batas kesopanan yang dilontarkan oleh orang-orang yang berkelakuan buruk. Sesungguhnya, jumlah orang-orang yang berkelakuan buruk lebih banyak dari yang berkelakuan baik. Hanya binatang yang terlatih yang dapat dibawa ke dalam suatu pertempuran. Raja hanya menunggangi gajah dan kuda yang terlatih. Di antara manusia, yang dapat mengendalikan dirinya adalah yang paling mulia. Ia bertahan menghadapi caci maki dari orang banyak. Kuda-kuda yang terlatih adalah sangat berguna. Kuda keturunan Sindu adalah yang terbaik di antara kuda-kuda yang lain. Di antara gajah-gajah yang besar, keturunan Kunjara adalah yang terbesar. Tetapi yang terbaik adalah manusia yang dapat mengendalikan dirinya. Nah, ini yang Sang Buddha babarkan saat itu. Setelah itu 7 hari kemudian semuanya sudah kembali normal. Ya, new normal lagi. Nah, jadi ceritanya Bagandi ini sangat dendam kepada Sang Buddha, dendam kesumat lah, benci sekali. Jadi dia menggunakan segala cara. Nah, ketika dia melihat Samawati dan 500 pelayannya itu membuat lubang, dia langsung melapor kepada Raja Udena. Dia mengatakan, Raja, ini kayaknya Samawati ini sudah tidak cinta sama Raja lagi. Dia malah cinta sama pria yang lain. Siapa? Itu Petapa Gotama. Kok bisa? Iya, mereka itu membuat lubang-lubang di situ. Tiap kali ikut Petapa Gotama lewat tuh dia mengintip di situ. Dia memuja betul. Nah, nanti raja takutnya tidak sudah ditinggalkan gitu. Nah, dia sudah memfitnah nih. Kemudian raja tidak menggubris. Diulang lagi, nanti ketemu cerita lagi dia, ketemu cerita lagi. Lama-lama raja berpikir juga, ya sudahlah, coba saya lihat-lihat. Dilihatlah di sana. Ternyata betul, ada lubang-lubang itu. Tapi raja tidak marah. Raja langsung mengatakan, tutup aja lubang ini. Jangan di sini. Nah, ditutuplah lubang. Ya, akhirnya tidak jadi marah. Wah, Magandi gagal. Kemudian cara yang kedua, Magandi mengatakan kepada raja, kan raja kan perlu dilayani oleh Samawati itu. Cobalah panggil dia masakan ayam. Nanti kan dia pasti nggak mau tuh. Kok bisa? Coba aja. Kemudian raja memberikan ayam 8, suruh potong. Ya namanya orang Sotapana mana mungkin potong ayam. Tuh, udah mau kan? Coba kalau raja suruh dia bikin untuk Petapa Gotama. Pasti dia mau tuh potong ayamnya. Oh ya? Nah, kemudian raja pergi menemui dia. Tapi si Magandi ini pintar. Dia sudah potong ayam duluan. Dia potong ayam, dia kasih sama Wati. Nih, ayam, dah kamu masakan untuk Petapa Gotama.
Nah, datanglah raja. Kamu masakan ayam untuk petaba Gotama? Ya. Nah, kemudian Samawati bilang, iya saya masakan. Nah, tadi disuruh masak untuk raja nggak mau, tapi untuk petaba Gotama kok mau. Nah, namun raja juga tidak marah, ya. Dia maklum saja. Ya namanya juga itu gurunya mungkin. Nah, gagal lagi Magandi. Aduh, gagal lagi nih. Dia menggunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah raja ini punya namanya kecapi. Kecapinya ini sakti. Jadi kalau dia main kecapi itu raja gajah itu semuanya pada datang. Jadi dia mau mengundang gajah itu gampang. Jadi kecapi itu dia bawa kemana-mana. Nah, Magandia ini memasukkan seekor ular ke dalam kecapinya raja. Terus setelah masuk, dia raja itu biasanya ganti-ganti ke tempat para ratunya. 1 minggu di Samawati, 1 minggu di Sele satunya, 1 minggu di sini. Nah, jadi dia ada 3 ratu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu begitu. Nah, pada saat dia masih di 1 minggu di tempatnya Ratu Magandi, Ratu Magandi ini mengatakan, Raja, besok kan Raja kan ke tempatnya Samawati. Saya hanya mengingatkan Raja loh, hati-hati ya kalau ke sana. Emang kenapa? Ya saya nggak tahu, pokoknya hati-hati aja. Ya sudah. Kemudian Raja pergi ke tempat Samawati selama seminggu. Setelah kembali, nah ketemu lagi sama Ratu Magandi. Ratu Magandi bertanya, Raja, gimana? Ketemu di sana sama Samawati? Biasa aja. Masa? Iya. Nah, pada saat itu si Magandi ini langsung mengambil kecapinya Raja Udena dan dia menggoncang-goncangnya. Ini kok rasanya ini kecapinya ini kok ada barang ya? Sesuatu yang bergerak di dalam nih. Oh, Raja bingung. Apa itu? Coba dibuka. Begitu dibuka, oh ular. Nah, bahkan dia mengatakan, wah ini nih yang saya khawatirkan Raja. Ini Samawati ini mau membunuh Raja nih. Dia memasang ular di kecapi Raja. Untung saya selamatkan. Nah, padahal dia yang masang, ya kan? Nah, kemudian Raja muara besar. Panggil semua, Samawati dan pelayannya semua. Oh, sini. Nah, sampai di depan Raja, Samawati sudah bilang sama teman-temannya, kalian semua ya, pancarkan meta. Pakai meta ya. Metanya pancarkan kepada Raja. Pancarkan kepada Raja. Raja emosi besar. Langsung Raja mengambilkan busur panahnya. Mau menembakkan ke arah Samawati. Jadi pada saat dia menarik panah itu, mengarahkan Samawati, Samawati memancarkan cinta kasih kepada Raja Udena. Raja tidak bisa bergerak, jadi tangannya kaku. Nggak bisa apa-apa dia, sampai berkeringat dia. Kok nggak bisa dilepas panahnya? Jadi dia terpaku di situ, seperti orang nggak sadar diri. Dia bingung, keringatan. Ya. Nah, akhirnya Samawati mengatakan, Raja, kalau Raja mau selamat, supaya bebas, tembakan, arahkan panah itu ke tanah. Akhirnya Raja mengarahkan busurnya ke tanah dan dilepaskan ke tanah. Nah, kemudian Raja langsung minta maaf kepada Samawati, merasa bersalah. Nah, sebagai tanda rasa bersalahnya itu Raja mengatakan, saya kasih kamu kebebasan. Kalau kamu mau ketemu guru kamu Sang Buddha, silahkan. Kamu mau berdana apa saja makan, silahkan. Saya tidak melarang.
Nah, ini terbukalah kesempatan Samawati untuk belajar atau ketemu sama Sang Buddha. Kemudian Samawati mengatakan begini, mohon Raja bisa memberitahu kepada Sang Buddha untuk mengutus salah satu biku untuk mengajar Dhamma kepada kita di sini. Nah, akhirnya diutuslah Bante Ananda untuk mengajar Dhamma kepada Samawati dan 500 temannya. Nah, saat itu Samawati juga berdana jubah kepada Bante Ananda dan para biku, jadi titip ke Bante Ananda 500 jubah. Nah, Magandi ini tambah kesal, sudah gagal terus, ya. Gagal terus dia memfitnah Samawati. Akhirnya karena jengkelnya itu, dendamnya itu sangat dalam, sehingga terakhir dia ketika pergi bersama Raja Udena, dia menyuruh pamannya itu bakar istananya Samawati. Nah, akhirnya Samawati dan 500 pelayannya itu mati terbakar. Ya, pulang ke Raja Udena, wah, kok Samawati mati terbakar? Dicarilah sebabnya, ditelusuri, akhirnya ketahuan ternyata yang membakar ini Magandi. Nah, kemudian Raja pura-pura bertanya, Magandi, saya sangat senang kamu membantu saya menyingkirkan Samawati. Loh, Raja enggak marah. Enggak, saya sangat senang kamu bisa bantu. Oh, terima kasih, katanya. Kemudian Raja mengatakan, mari kita rayakan. Undang semua sanak saudara kamu, ya, orang-orang kamu semua. Bawa sini. Kita akan merayakannya. Wah, Magandi senang. Dia ajak semua keluarganya, saudaranya, pamannya, semua dia bawa ketemu raja. Begitu mereka semua datang, bukan rajanya kasih dia perayaan, malah sama raja semuanya dieksekusi, ya, dihukum mati sama raja semua. Nah, jadi Magandi akhirnya juga dihukum mati oleh Raja Udena. Nah, kemudian kenapa Samawati kok bisa mati terbakar padahal dia punya meta bagus? Ternyata Samawati ini punya karma buruk dulu. Jadi dulunya itu Samawati ini bersama pelayannya ini, dulu mereka itu mandi-mandi di sungai. Setelah selesai mandi, mereka kedinginan. Kemudian di sana ada gubuk jerami. Melihat gubuk jerami itu, nah mereka menyalakan api, membakar gubuk jerami itu untuk menghangatkan tubuhnya. Ternyata di dalam gubuk jerami itu ada Paceka Buddha sedang bermeditasi. Ya, karena Paceka Buddha itu sedang memasuki Nirodha Samapati, tidak bisa dibakar, ya, tidak bisa terbakar. Nah, karena mereka melihat, waduh, ini Paceka Buddha yang sering ketemu raja nih, waduh, kita bisa dihukum sama raja nih kalau kita ketahuan membakarnya. Wah, kita bakar habis saja sudah. Jadi pada awalnya mereka tidak ada niat membakar Paceka Buddha, akhirnya mereka berniat, kalau gitu kita bakar aja biar nggak ketahuan. Malah niat buruknya muncul. Akhirnya mereka mencari ranting-ranting kayu. Wah, langsung dibakar lagi Paceka Budanya. Nah, ternyata memang masih di dalam mencapai Samapati, Nirodha Samapati tidak bisa terbakar. Selesai apinya, Paceka Budanya bangun dari meditasinya. Wah, kagetlah mereka. Nah, akibat dari karma buruknya, membakar seorang Paceka Buddha, nah akhirnya mereka mati terbakar semua. Nah, jadi Sang Buddha pada suatu kesempatan menguji Samawati ini adalah murid awam yang ahli dalam memasuki meta, ya. Jadi metanya bagus sehingga Raja Udena saja tidak bisa memanah. Nah, jadi itu cerita dari Samawati, karena waktunya ya sudah, saya cerita lagi lah.
tambah satu, yang singkat aja. Nah, cerita dari Utara Nanda Mata. Utara itu namanya, Nanda itu nama anaknya, Mata itu ibu. Jadi Utara ibu dari si Nanda. Bukan Bante Nanda Wiro ya, tapi ya Nanda. Nah, ceritanya itu ayah dari Utara ini bernama Punyasiha itu adalah seorang ini apa namanya orang rendahan lah. Jadi dia itu petani buruh tani dari seorang kaya bernama Sumana. Nah, suatu hari adalah hari besar. Hari besar itu biasanya libur. Tapi Sumana mengatakan kepada si Puna ini, kamu mau terus kerja apa mau libur? Puna bilang, saya tanya sama istri saya dulu lah. Istrinya mengatakan, udah kerja aja dah, daripada libur juga ngapain di rumah. Oh iya ya, ya sudah kita kerja. Dia mengatakan kepada Sumana, saya kerja dah. Nah, kerja. Pada saat dia lagi kerja, membajak sawah, lewatlah yang Arya Sariputa. Banda Sariputa ini baru keluar dari Niroda Samapati. Melihat yang Arya Sariputa, nah si Puna ini langsung memberi hormat dan memberikan air untuk cuci muka. Air untuk cuci muka, karena dia nggak punya makanan, yang dia berikan air untuk cuci muka, kemudian memberikan sikat gigi bukan sikat gigi sekarang. Zaman dulu itu sikat gigi itu dibuat dari kayu, ya kayunya itu kayak ada sikatnya gitu. Jadi digigit-gigit supaya bisa bersih giginya. Nah, jadi Puna ini berdana sikat gigi dan air untuk cuci muka. Kemudian Puna ini berpikir, aduh, coba istri saya tuh datang bawa makanan duluan. Saya bisa berdana makan ini kepada yang ada Sariputa, tapi istrinya belum datang. Nah, kemudian Banda Sariputa sudah jalan, melanjutkan perjalanan untuk pindah patah. Nah, ternyata istrinya itu sudah memasakkan makanan untuk suaminya dan di perjalanan ketemu dengan yang Arya Sariputa. Ketika bertemu dengan yang Arya Sariputa, istrinya mengatakan, wah ini saya ingin berdana lah kepada Banda Sariputa. Biarlah nanti saya pulang lagi memasak untuk suami saya. Ini biar untuk Bante Sariputa saja. Nah, akhirnya dia berdana makanan dari suaminya itu dia berikan kepada Bante Sariputa. Dan setelah memberikan berdana, dia mengatakan kepada Bante Sariputa, semoga saya bisa hidup tidak kekurangan lagi seperti sekarang. Dan Sang Buddha, yang Arya Sariputa mengatakan sadu, sadu, semoga tercapai begitu. Nah, setelah itu pulanglah istrinya ini, ternyata setelah itu dia masak lagi, dia kembali lagi kepada suaminya, terus dia cerita kepada suaminya, maaf saya terlambat, tadi makanannya itu sudah saya serahkan kepada Banda Sariputa. Mendengar itu suaminya mengatakan, oh bagus, saya juga senang, saya juga tadi sudah berdana sikat gigi dan air untuk cuci muka. Nah, setelah itu, setelah makan, si Puna ini lagi istirahat, baring, kemudian dia merasa kok matanya silau. Terus dia bangun, dia lihat di sawah itu banyak sekali emas bertebaran, ya. Ya, dia bingung sama istrinya, kita ini mimpi apa ya? Ada emas segini banyak. Wah, tapi tidak mungkinlah kita ambil emas ini begini, pasti orang semua tahu. Ya, kita lapor sama raja saja. Nah, kemudian si Puna ini melapor kepada Raja Bibisara. Raja, ya sudah, angkut tuh emasnya. Tapi begitu diambil sama anak buahnya Raja Bibisara, itu jadi tanah, tidak jadi emas. Kemudian Raja Bibisara mengatakan, sudah bilang begini, ini adalah milik dari si Puna. Nah, kemudian
tetap jadi emas akhirnya. Dan emas itu akhirnya membuat si Puna ini menjadi orang kaya. Nah, setelah menjadi kaya, kaya raya, dia sudah tidak kerja lagi sama bosnya yang bernama Sumana itu. Nah, satu hari Sumana ini melihat bahwa si Puna ini punya anak perempuan yang sudah cukup umur untuk menikah. Kemudian dia mengutus orang untuk mengatakan kepada Puna bahwa dia ingin melamar anaknya Puna. Puna ini mengatakan, saya tidak bisa terima karena Sumana ini adalah penganut kepercayaan lain, sedangkan anak saya ini adalah pemenang arus, seorang Sotapana. Dia itu adalah pemujanya Tiratana, Buddha Dhammasangga. Saya tidak akan terima, nanti kasihan anak saya. Nah, kemudian Sumana marah, kamu itu loh, sok betul, dulu ada anak buah saya, sekarang sudah kaya, lupa ya sama saya. Marah-marah Sumananya. Nah, si Puna tidak mau kalah, dia mengatakan, loh, kamu udah lihat saya sekarang ini bisa beli kamu jadi budak saya. Karena dia jauh lebih kaya daripada Sumana. Akhirnya Sumana sadar, ya sudah, mengatakan begini, oke deh, apapun anak kamu mau, oke, dia mau pergi setiap hari puja kepada Sang Buddha, kepada Tiratana, saya izinkan. Nah, akhirnya Utara ini menjadi mantunya Sumana. Nah, namun setelah berjalannya waktu, Sumana ini setiap masa wasa, dia itu setiap sebulan, dalam 1 bulan itu, dia 8 kali menjalankan uposatha. Jadi kalau 3 bulan wasa, berarti 8 kali 3, 24 hari wasa, uposatha. Namun, ya namanya dia sebagai istri, dia izin dulu sama suaminya. Saya mau menjalankan uposatha, ini masa wasa. Suaminya nggak mau kasih izin. Nggak mau. Masa wasa 1 bulan sudah lewat. Dia izin lagi, sampai masa wasa 2 bulan sudah lewat. Nggak diterima lagi. Sampai akhirnya masa wasa tinggal 15 hari. Wah, kemudian dia sudah enggak sudah karena keyakinannya kepada Tiratana, dia kasih tahu orang tuanya. WA orang tuanya. Tolong transfer saya uang. Minta sekian juta. Orang tuanya juga nggak tanya apa. Ya sudah, ditransfer uang. Kemudian Utara ini, uangnya itu dia panggil yang bernama Sirima, seorang pelacur. Seorang pelacur yang sangat terkenal, ya. Sirima ini adalah saudara kandung dari Jiwaka, tabib Jiwaka. Nah, Utara ini mengatakan kepada Sirima, ini uang 100 juta, begitu ya. Kamu saya beri hak melayani suami saya selama saya menjalankan uposatha 15 hari. Kemudian dia juga mengatakan kepada suaminya, saya mau jalankan uposatha 15 hari, penggantinya adalah Sirima. Wah, suaminya juga senang karena Sirima ini sangat terkenal dulu. Ya, sangat terkenal, cantik, dan bisa, ya dia senang. Istrinya sudah memberi izin. Akhirnya Utara pergi ke wihara setiap hari berdana makan, menjalankan uposatha, bermeditasi. Dia nggak ngurus sudah suaminya. Nah, pada hari ke-15, sudah hari terakhir, nah, Utara ini mau pergi ke wihara. Waktu di bawah perjalanan, suaminya itu dari atas loteng itu melihat ke bawah. Melihat si Utara. Si Utara juga melihat ke atas loteng. Loh, ada suaminya. Jadi saling menatap.
Suaminya tersenyum, si utara tersenyum. Suaminya tersenyum karena berpikir begini, ini istri saya ini bodoh ya. Dikasih enak, nggak mau. Ngapain ya begitu? Bodoh banget. Ya. Utara juga berpikir berbeda. Dia mengatakan, ini suami saya ini bodoh. Hanya ingin menikmati kesenangan indria yang tidak kekal. Dikasih yang kekal, yang tinggi, nggak mau. Nah, kemudian si Rima ini melihat suami Utara senyum sama suaminya, suami senyum sama Utara, dia cemburu. Dia lupa kalau dia itu hanya suruhan. Dia menganggap itu suaminya. Kemudian dia turun ke bawah menemui Utara. Sampai di bawah, Utara langsung disiram sama minyak panas oleh si Rima. Namun Utara ini memancarkan cinta kasih, ya, sehingga minyak panas itu tidak melukai Utara. Setelah selesai menyiram itu, pelayannya Utara tuh marah. Kamu ini lupa ya, kamu ini kan dibayar oleh nyonya kami. Kenapa kamu kok menjadi sok sebagai tuan rumah? Nah, si Rima sadar. Setelah sadar, dia minta ampun kepada Utara. Kemudian Utara mengatakan, kamu kalau mau minta ampun sama ayah saya, yaitu Sang Buddha. Kebetulan saya ini mau pergi nih, berdana makan, kamu ikut. Nah, kemudian si Rima pergi ikut bersama dengan Utara untuk berdana makan kepada Sang Buddha. Setelah itu, si Rima menghadap pada Sang Buddha mengatakan, saya berbuat salah kepada Utara dan saya mohon maaf. Semoga Sang Buddha bisa memaafkan. Sang Buddha mengatakan, ya saya maafkan kamu. Kemudian setelah itu dia menghadap Utara dan Utara memaafkan dia. Dan kemudian Sang Buddha memberikan khotbah. Nah, akhirnya si Rima memperoleh mata dhamma dan si Rima menjadi Sotapanna. Nah, sejak itu si Rima menjadi juga pengabdi kepada Sang Buddha dan para biku. Dan cerita si Rima ini sangat terkenal, yaitu ketika si Rima itu akhirnya meninggal di usia yang masih muda karena sakit. Waktu dia meninggal itu, Sang Buddha mendengar kabar si Rima meninggal, Sang Buddha langsung memanggil Raja Bimbisara. Sang Buddha mengatakan, itu jasadnya si Rima, jangan diapa-apain ya. Kemudian kumpulkan semua orang, pukul genderang, kumpulkan semua orang. Ya, taruh mayatnya si Rima di lapangan, kumpulkan semua orang. Nah, Raja menginstruksikan kepada Raja Bibisara. Kemudian, sudah kumpulkan semua orang. Kalau tidak ada yang kumpul, dihukum. Semua harus kumpul di lapangan. Mayatnya si Rima ditaruh di tengah lapangan. Kemudian Sang Buddha datang. Para biku juga datang. Ada seorang biku yang jatuh cinta sama si Rima sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Itu juga datang. Kemudian Sang Buddha mengatakan kepada semua orang, si Rima ini adalah seorang yang sangat terkenal, pelacur yang terkenal. Siapapun berani membayar mahal kepada dia. Nah, sekarang saya mau lelang nih. Siapa yang mau ini harganya si Rima ini sekarang saya kasih harga 100 juta. Semua diem. Turun 50 juta, diem. Turun 10 juta, diem. Turun 1 juta, diem. 100.000, diem. Gratis, diem juga. Jadi dikasih berapapun sampai gratis saja nggak ada yang mau. Akhirnya Sang Buddha memberikan khotbah yang bernama Wijaya Sutta. Wijaya Sutta itu ada di buku Parita halaman 198. Nah, setelah itulah biku yang jatuh cinta itu menjadi sadar. Nah, jadi si Rima ini sangat terkenal ceritanya. Nah, kembali lagi kepada Utara. Setelah itu Sang Buddha memberikan penghargaan kepada Utara di mana dia bisa memasuki jana, ya,
Meta itu bisa mencapai jana 1, memasuki jana dengan cepat, ya. Ketika disiram air panas, dia tidak terlukai. Nah, itulah cerita dari Utara Nanda Mata, karena anaknya bernama Nanda. Ya, jadi itu yang Bante sampaikan, ada 4 tadi, cerita dengan Hatta Kalawaka, kemudian Pangeran Mahanama, kemudian Samawati Kujutara, jadi 5 sebetulnya, dan Utara Nanda Mata. Demikian, semoga bisa mendapatkan inspirasi buat Anda semua dari cerita-cerita ini. Satu lagi tadi, cerita dari Utara ini ada di Dhammapada syair ke-223. Jadi akhir dari itu Sang Buddha mengatakan, kalahkan amarah dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Nah, itu syair 223 cerita tentang Utara. Ya, kisah Utara seorang umat awam. Anda bisa lihat di sini. Kelihatan nggak nih? Terbalik. Kisah umat awam, ya seorang umat awam bernama Utara. Ya, jadi itu yang Banda sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Terima kasih.